bekerjanya ke sini ke sini ke sini, dan kamu di dunia kerja itu tidak bisa kamu datang terlambat, kemudian kamu semaunya begitu kan? Karena kedisiplinan itu adalah penting bagi anak-anak. Kedisiplinan. Ya, disiplin itu penting karena di perusahaan tidak ada perusahaan yang mau rugi. Jadi kalau misalnya pegawainya datang terlambat, pasti akan produktivitasnya akan menurun karena seharusnya dari jam 7 dia sudah bekerja, kemudian dia belum datang, berapa produksi yang ketinggalan atau tidak terkerjakan, sehingga mereka akan rugi. Sangat begitu, secara perusahaan, merugikan perusahaan. Nah, maka untuk bisa menumbuhkan rasa disiplin kepada anak-anak itu sejak anak-anak itu memang di bangku sekolah. Jadi dari mulai mentaati segala aturan di sekolah. Kan di sekolah itu banyak tata tertibnya. Harus masuk jam 7.00, pulang jam 15.30, pakaian seragam, bajunya harus dimasukkan, kerudungnya harus ini, berbagai macam tata tertib yang harus dipatuhi oleh anak-anak. Nah, itu harus dilakukan di sekolah. Jadi ada anak-anak yang misalnya tidak patuh, perlu ditegur, diluruskan, sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan bagi mereka bahwa di mana kita bekerja, di mana kita berada, semua ada aturannya. Artinya mereka harus sudah siap, patuh, memenuhi aturan-aturan yang ada. Dan ketika mereka lulus sekolah, masuk ke industri manapun, pasti ada peraturan-peraturannya. Selalu ada aturannya. Selalu ada aturan. Tidak nah, bisa sekehendak biasanya sendiri. anak-anak yang tadi baru beberapa hari, beberapa bulan, capek sedikit, capek, udahlah mundur, udah tidak akan maju anak yang seperti itu. Artinya kita sekolah bagaimana menciptakan anak-anak itu harus disiplin, memiliki mental yang kuat seperti itu. Yeah. Itu mentalnya nggak mental tempe. Iya, seperti itu. Nah, gitu. Itu bagaimana kalau dari Pak Kepala yang diarahkan oleh Ibu Kacede ini tentunya sudah dilaksanakan mungkin ya Bu, kita ingin dengarkan. Baik, terima kasih Bu. Emang apa yang disampaikan oleh Ibu ini betul-betul sangat mengena sekali Bu. Kenapa demikian? Ada sebuah fenomena bahwa lulusan SMK awalnya pada saat awal-awal bekerja itu sudah semangat karena dia menguasai teknologi atau misalkan jurusan yang dia geluti. Tapi lama kelamaan etos kerjanya itu melemah, sehingga justru bisa disusul oleh anak-anak lulusan SMA. Jadi dalam hal ini pertama kami sudah membangun sebuah paradigma baru Bu di sini, yaitu konteks pembelajaran menggunakan sistem blok, di mana SMK untuk menjadikan sekolah vokasi dengan lulusan yang sesuai dengan standar industri bukan hanya tanggung jawab guru-guru produktif, sehingga ada kolaborasi dengan guru-guru normatif adaptif. Di sini guru-guru normatif adaptif itu bisa dibawa langsung kalau pertanian berkunjung ke lahan pertanian. Misalkan matematika 4 jam, 2 jamnya itu proses pemblokan, yaitu guru-guru matematika dia ikut gabung di lahan pertanian. Dia menggunakan materinya materi matematika terapan, sehingga waktu yang dibutuhkan di lahan itu betul-betul cukup. Ini bisa diproses di ATPH, dan nanti mungkin akan diikuti oleh jurusan-jurusan TKJ, RPL dan audiovisual itu ya Bu. Nah, makanya kami juga menerapkan kepada konteks pembelajaran kepada Bapak Ibu guru soft skillnya. Soft skillnya mereka dididik, diarahkan, dimotivasi. Tantangan, hambatan di pekerjaan pasti ada. Kemampuan skillnya itu lebih condong kepada guru-guru produktif. Soft skillnya kita gunakan guru-guru normatif adaptif, sehingga muncul sebuah kolaborasi. Makanya diharapkan SMK Maja
bisa menghasilkan lulusan yang berstandar industri gitu ya. Terima kasih. Jadi tentunya sudah diantisipasi ya Ibu Kacede oleh Bapak Kepala Sekolah di sini dengan menerapkan sistem blok, dengan menerapkan soft skill dan hard skill ya, peningkatannya tidak hanya di hard skill. Nah, tadi Ibu Kacede memaparkan tentang mental tempe ya. Jadi para alumni atau generasi sekarang ini tidak memiliki mental yang kuat ya Ibu ya. Nah, perjalanan Ibu sebagai pejabat di kedinasan tentunya tidak langsung menjadi seorang kepala ya Bu ya. Itu kan bertahap ya Bu ya. Barangkali pengalaman Ibu bagaimana mental ini bisa menjadi kuat sehingga ya, karena Ibu seorang mohon maaf perempuan ya Ibu ya, yang bukan laki-laki seperti Pak Kepala ya, tetapi bisa menjadi seorang kepala cabang dinas pendidikan wilayah 9. Mangga Ibu. Yang pertama kita harus gigih dulu punya cita-cita. Jangan hanya sekedar memiliki cita-cita tanpa kita melakukan perjuangan gitu ya. Kalau kita punya keinginan berarti harus ada usaha bagaimana supaya kita sampai di pada tujuan seperti itu. Dalam perjalanan untuk mencapai suatu tujuan itu pasti kita akan mengalami hambatan dan hambatan gitu ya. Seperti kita jalan saja, ada belok kanan, belok kiri, ada lubang, ada becek, tidak mulus. Di jalan tol saja tidak mulus begitu saja. Kalau kita kurang konsentrasi, kalau kita tidak nabrak orang, kita ketabrak orang. Nah itu kan berarti harus konsen begitu ya. Kita pun demikian, ketika kita punya cita-cita, kita harus cita-cita, saya ingin menjadi itu. Saya bagaimanapun caranya harus sampai ke situ. Nah itu artinya harus punya cita-cita yang kuat dan sebuah perjuangan yang kita tidak boleh sedikit-sedikit mengeluh. Tidak usah mengeluh karena untuk mencapai sebuah sukses itu tidak mudah. Jadi harus mengalami tantangan-tantangan yang memang harus kita lewati begitu yang ya. Yang pertama cita-citanya dulu harus ada ya. Harus ada, kita harus semua orang itu harus punya mimpi ya. Jadi harus mimpi yang kira-kira kita juga tercapai. Kayak setiap orang seharusnya punya misi gitu ya. Artinya visi itu ada cita-cita jauh ke depan yang kira-kira terukur dengan kemampuan kita. Saya sekolah di sini, saya nanti arahnya ke sini, ke sini, ke sini. Ketika bekerja, kita bekerja di sini. Oh, saya pengen jadi ini, saya pengen jadi itu, pengen jadi itu. Semua itu sebenarnya tidak ada kebetulan sebetulnya. Jadi kalau kita sadar bahwa itu adalah sebuah proses. Sebuah proses. Diawali dengan begitu. Rencana. Ya. Walaupun betul bahwa setiap orang memiliki nasib dan rezekinya masing-masing. Tapi semua itu adalah dilalui dengan proses, ya, usaha begitu ya. Dengan berbagai usaha kan kalau kita tidak sekolah juga tidak mungkin jadi seperti ini kan, begitu. Kalaupun setelah sekolah kalau kita tidak melakukan pelatihan ini, diklat itu tidak mungkin juga karena ada persyaratan-persyaratan yang harus kita lalui dan kita tempuh. Nah, seperti halnya anak-anak SMK misalnya, saya ingin menjadi direktur sebuah perusahaan, kan tidak ujuk-ujuk jadi direktur dong, begitu ya. Betul. Jadi dia jadi pegawai dulu. Pegawainya dulu kan pegawai bawah dulu, tidak ujuk-ujuk jadi kepercayaannya pimpinan. Nah, kemudian jadi dia bekerja dengan gaji yang kecil. Kemudian naik, dipercaya. Akhirnya jadilah dia direktur perusahaan. Setelah jadi direktur perusahaan, dia menguasai dan dialah pemilik perusahaan. Kan begitu. Saya dulu pertama kali menjadi pegawai itu dengan gaji Rp128.000 per bulan. Per bulan. Itu ya. Di guru atau di struktural. Jarak tempuh saya dari rumah ke tempat kerja itu 20 km. Naik jauh, angkot itu 3 kali. Bayarnya itu 250.000 lah
Rp250 Ya. per hari begitu kan. Kalau 1 bulan berapa dulu 6 hari kerja begitu. Jadi kalau dihitung-hitung lah berapa sisa uang saya gitu ya. Tapi saya lalui semua itu walaupun saya berasal dari sarjana pada waktu itu, di tempat kerja itu tidak ujuk-ujuk dipercaya pimpinan. Saya itu tugasnya tukang membuat amplop. Kalau dulu mah amplop kan amplop bikin kan yang kertas yang tidak kepake dibalikan, dilem kan, diguntingi gitu. Tugas saya seorang sarjana dulu seperti itu. Kemudian dipercaya itu saya rajin menggagenda surat, mengekspedisi surat begitu ya. Kemudian saya rajin datang selalu tepat waktu, pulang selalu tepat waktu, dipercaya oleh pimpinan. Kemudian tidak sampai lama saya seharusnya untuk mendapatkan jabatan eselon 5 pada waktu itu persyaratannya itu minimal 5 tahun menjadi pegawai. Tetapi karena saya mungkin cara kerjanya ini bisa nih gitu ya. Jadi kalau suruh konsep bisa gitu ya. Kan dulu mah ngetik tidak ada komputer, taktik tuk mesin ketik red kayak gitu tuh. Saya dulu tukang ngetik gaji berkala gitu dulu. Kemudian akhirnya hanya dengan 3 tahun 8 bulan saya itu dengan persyaratan yang kurang ya, karena harus 5 tahun minimal, saya diangkat menjadi kepala urusan kepegawaian bagian untuk seleksi pegawai dengan pengembangan pegawai dan pemensiunan pegawai. Tidak lama juga karena tadi saya orangnya suka gigih gitulah. Ya kalau misalnya tidak bisa atau salah, saya tinggal minta maaf sama pimpinan. Aduh maaf Pak, nanti ke depan saya tidak akan lagi melakukan kesalahan. Jadi dan kerja itu tuntas. Jadi tidak ada kepekerjaan yang menggantung ya. Dan itu dilaporkan, selalu lapor, selalu meminta petunjuk sama pimpinan. Kita tidak boleh mendahului pimpinan. Kemudian saya diangkat lagi dengan waktu yang cepat, saya menjadi kepala seksi di SMA dan SMK pada waktu itu. Ya kasih selama 7 tahun. Jadi kasih kurikulum SMA SMK, jadi kasih kesiswaan, jadi kasih sarana dan begitulah SMA SMK. Nah kemudian jadi setelah itu karena saya orangnya suka tentangan. Jadi ketika orang lain tidak bisa, saya penasaran apa sih yang membuat dia tidak bisa? Kenapa yang lain bisa? Ini tidak bisa. Penasaran. Saya lakukan, coba. Bisa nggak saya? Ternyata bisa. Gampang kan gitu ternyata kan itu. Kemudian di usia itu saya usia masih muda sekali pada waktu itu. Saya menjadi kepala sekarang urusan. Masih kelihatan muda Bu. Saya sekarang pensiun tinggal 2,5 tahun lagi. Ya, jadi sebentar lagi. Kemudian saya di usia masih 27 tahun jadi kepala urusan, di usia 30 berapa saya jadi kepala seksi selama 7 tahun. Dan saya sama pimpinan itu diberikan kepercayaan untuk selalu kamu diklat ini, otomatis ilmu tuh banyak. Jadi ilmu ya karena kalau dulu SMA SMK kan tingkat nasional ya. Jadi waktu zaman Kandepdikbud waktu dulu, jadi kan nasional. Jadi kita selalu urusannya dengan se-Indonesia gitu ya. Jadi wawasan tuh dapat dari mana-mana gitu ya. Kemudian otonomi daerah, saya jadi kepala bidang Dikmen pada waktu itu SMA SMK selama 9 tahun. Jadi saya pernah menjadi kepala bidang perizinan dan permodalan. Jadi biasa saya ngurusi siswa, ngurusi guru, ngurusi kepala sekolah. Tiba-tiba saya harus mengurusi pengusaha. Jadi perda-perda seperti itu. Tapi saya tetap walaupun itu adalah bukan basic saya, tetapi saya harus bisa, harus mampu seperti orang lain. Jadi membuat perda-perda seperti itu. Artinya akhirnya saya bisa. Kemudian saya dibalikin lagi jadi kepala bidang di Dikmen, SMA dan SMK selama 9 tahun. Kemudian pindahnya SMA SMK ke provinsi, saya
juga bersama Bapak Ibu para kepala sekolah dan guru-guru SMA SMK pindah ke provinsi menjadi kepala balai pada waktu itu. Jadi menangani 4 kabupaten, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Indramayu. Saya berangkat ke kantor itu karena di kantor itu harus jam 7, maka saya berangkat dari rumah jam 6. Saya harus datang lebih dulu daripada para staf saya. Kemudian saya harus mampu melakukan pengawasan di 4 kabupaten. Jadi kantor di Kota Cirebon. Jadi kalau ada kegiatan di Majalengka, saya ke Majalengka. Dari Majalengka ke Indramayu. Dari Indramayu ke Kabupaten Cirebon, balik lagi ke kantor 1 hari di 4 kabupaten saya. Masya Allah. Nah, dan saya alhamdulillah selalu sehat. Alhamdulillah. Tidak pernah sakit kayak orang lain. Flu ya dikit-dikit lah kalau itu ya. Kemudian orang lain kan itik-itik migrain. Itik-itik lah banyak macamnya. Yeah. Saya kalau di general check up itu sampai saat ini saya normal. Ibu selalu olahraga setiap hari untuk Saya fit gitu ya. Saya tidak keburu saya olahraga. Jadi olahraga saya ya tadi aktivitas saya. Bahwa saya ini pertama hati saya harus senang dan saya harus menerima tugas saya dengan penuh kebahagiaan bahwa itu adalah tugas. Jadi dari kesimpulan saya bekerja itu saya harus menyamankan diri saya dan saya harus berdamai dengan diri saya dan pekerjaan saya. Saya tidak pernah mengeluh dengan kondisi begitu. Artinya ikhlas dengan Ikhlas apa menerima yang kita apapun. Jadi saya laksanakan. tidak pernah berpikir tentang secara finansial terlebih dahulu. Saya meyakini ada pekerjaan, ada uang. Seperti itu. Jadi pasti sahur orang Sunda mah sok we digawe heula, keun we da uang mah da rezeki mah nuturkeun. Nah, gitu. Saya punya prinsip itu. Jadi dengan saya kepake ke sana ke sini, ke sana ke sini. Dewi ke Jakarta. Dari sana kan dikasih transport. Berapapun saya terima. Gitu ya. Memang aturannya seperti itu ya saya terima. Tugas ya Bu, Tugas harus itu mah. dilaksanakan. Jadi dengan saya diberikan kepercayaan seperti itu, dengan saya mengembangkan potensi saya miliki dan ketika saya tidak mampu saya berusaha untuk saya bisa. Jadi kalau saya tidak bisa itu merupakan tantangan buat saya. Bagaimana saya harus bisa? Kenapa orang lain bisa saya tidak? Saya harus bisa. Ternyata bisa. Nah, gitu. Tantangan Ya, tantangan dan jangan ya. artinya jangan menyerah sebelum perang. Jangan keok sebelum dipacok gitu ya. Jadi kita semangat aja dulu. Nah, saya tidak pernah olahraga. Jadi dengan aktivitas saya jalan yang cepat, itu kan bergerak tuh badan. Pinggang, kaki gitu kan. Semua aktif bergerak. Dan sukanya di lapangan berarti ya, Bu. Jadi kalau waktunya di kantor saya. Oh, di kantor. Iya, jadi tidak ada waktu yang terbuang lah begitu ya. Kemudian nanti kalau sudah di kantor apa yang harus dikerjakan, tanda tangan segitu banyaknya tanda tangan semua 4 kabupaten loh waktu itu. Nah terus guru-gurunya berapa puluh ribu gitu kan, guru non PNS-nya seberapa puluh ribu gitu kan. Kalau tanda tangan KGB saja setiap hari itu minimal 100 lembar. Setiap minimal itu ya 100 itu, kali ini ya paling berapa menit lah selesai gitu kan. Itu bari bisa nelpon tuh gitu ya. Nah jadi pertama yang harus kita lakukan, kita harus berdamai dengan diri sendiri, menerima pekerjaan dengan penuh keikhlasan gitu ya. Udahlah ini pekerjaan saya yang harus saya kerjakan dan saya digaji dan saya menerima gaji itu dari pekerjaan saya begitu ya. Artinya ya enjoy aja, tidak pernah migrain saya begitu ya. Jadi happy aja begitu. Jadi kalau diperiksa tiap bulan itu saya ya normal semua. Jadi normal, sehat gitu. Di usia saya yang padahal katanya nggak boleh kalau mengungkapkan usia di publish kayak gini. Usia saya 56 tahun saya tuh, 56 tahun mau ke 57 tahun. Tapi alhamdulillah gula darah saya normal, kolesterol normal, asam urat normal, tensi semua normal. Ya, kacamata aja dari SMA saya pakai kacamata begitu ya. Jadi begitu apalagi kalau ngelihat
rupiah itu tidak usah pakai kacamata, diraba juga. Oh ya ini gitu kan, kerasa gitu ya. Begitu Pak. Jadi intinya semangat. Ya, semangat ya. Jadi sangat bermanfaat sekali ini tipsnya ya dari Ibu KCD, Kepala Cabang Dinas yang selalu fit, selalu bugar setiap hari. Itu tipsnya ternyata yang pertama hanya ikhlas dulu ya Bu, Ikhlas dulu, menerima ya. tugas kita, pekerjaan kita, jangan banyak mengeluh ya Bu. Jangan banyak mengeluh. Saya itu dari rumah kalau harus ke ujung Indramayu, ke Anjatan dan Sukra, itu kan perbatasan dengan Subang ya. Itu misalnya harus jam 8 di sana, jadi saya harus berangkat dari rumah sebelum jam 6, kan begitu. Kemudian nanti jam 12 saya harus ada di kantor. Nah, dari jam 12 itu saya harus ke sana ke sini, dari terakhir harus di kantor lagi, dan itu bisa saya lakukan gitu ya. Tidak mengeluh Pak, Tidak tidak mengeluh, mengeluh, tidak capek kalau gitu, tidak capek. Jadi saya kalau di mobil, saya nyender sedikit, merem aja, itu udah fresh kembali. Udah fresh lagi. Karena tidak ada macam-macam di otak saya gitu ya. Jadi pekerjaan udah selesai. Kalau setiap orang pasti punya masalah, apalagi dengan masalah pekerjaan. Itu sudah meyakini pasti selesai. Karena harus diselesaikan. Harus nah, ya, gitu. karena tugas ya. Ya. Jadi kalau yang ini begini, udah nanti juga selesai. Yang penting selesaikan. Begitu. Selesaikan, ya. Jadi tidak pusing. Kalau misalnya, aduh iya kumaha, aduh iya kan capek, nyeri dada Pak. Jadi dipikirkan Pusing, duluan ya Bu ya. pusing nantinya. Jadi saya tidak pernah berpikir itu. Ya udah, pokoknya kita laksanakan, kita kerjakan. Kalau misalnya salah, ya udah ulangi lagi. Dan memang kita juga bukan malaikat, kita manusia biasa, pernah salah begitu ya. Nah, ini tips yang kedua ya Bu ya. Jadi jangan takut salah ya Bu ya. Jangan takut saya. Yang penting begini, pertama kita harus tahu dulu aturan main. Artinya bahwa kita sebagai PNS ini ada aturan yang mengikat. Artinya bahwa PNS ini harus begini, harus begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Nah, ketika kita berjalan dalam perjalanan, ternyata kita tidak terasa kita salah, dan kita jangan bertahan bahwa kita benar. Oh iya salah saya, dan saya akan memperbaiki. Seperti itu. Jadi berdamai dengan diri sendiri, jangan melawan arus, melawan arah. Melawan arus itu sakit dada. Sakit ya Bu. Sakit dada. Jadi bertahan untuk benar, kata salah ini. Oh enggak. Bertahan gitu. Ya udah, kalau memang salah gitu, mohon maaf. Saya akan maaf, karena memperbaiki. kita juga manusia gitu. ya Bu Iya. ya. Jadi penyakit nantinya. Makanya saya tidak pernah sakit. Jadi kalau saya salah, kata orang lain Bu Dewi salah. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Mohon maaf, saya tidak akan mengulangi lagi. Tinggal terima aja. Kita Jangan terima, bertahan ya. bahwa kita salah, itu bertahan benar gitu ya. Kalau salah ya salah gitu kan. Jadi nggak capek, tidak melawan perasaan. Karena hati yang paling dalam untuk di semua orang itu pasti jujur semuanya. Iya. Begitu. Dan kita juga tidak bisa membuat senang semua orang ya Bu ya. Ya harus membuat senang, tapi tidak juga harus kita asal nyenangin orang tapi kita bohong-bohong juga. Walaupun katanya boleh berbohong asal tidak menyakiti orang, katanya gitu. Tapi untuk saya ya lihat-lihat. Jadi ya kalau misalnya salah, ya salah begitu ya. Harus disampaikan salah. Harus disampaikan. Jujur ya. Jujur pada orang lain, jujur pada diri sendiri. Kita, yang pada terpenting orang lain. kita harus jujur pada diri sendiri, karena kita ada yang mengawasi begitu ya. Orang yang tidak jujur itu capek. Takut ketahuan. Ya, begitu. Wah, sangat banyak sekali ini pengalamannya Ibu KCD ini. Barangkali dari Anita, dari siswa, sudut pandang dari siswa kita gimana? Ada hal lain lagi yang ingin Pak Kepala sampaikan? Baik, terima kasih. Untuk sebuah soft skill Bu, terus terang saja saya di sini lagi merubah sistem Bu, terutama tentang konteks pembelajaran dan hal-hal yang lain. Makanya mohon nanti Ibu berkenan
untuk hadir lagi di sini dengan agenda yang lain. Saya ingin mengumpulkan seluruh guru TU. Di sini ada namanya Tulmen, Bu. Tulmen ada arahan pembinaan. Saya tertarik dengan konteks ibu, bagaimana menjadi seorang yang strong sehingga bisa merubah pola tatanan kehidupan. Jadi ya, makanya saya sangat tertarik. Mudah-mudahan nanti kita undang lagi dengan acara konteks pembinaan untuk semua elemen sekolah di sini, karena saya melihat, Bu, bahwa untuk merubah sistem, terutama untuk mengawinkan guru normatif, adaptif dan produktif, itu kayaknya tidak semudah membalikkan tangan, Bu, karena mereka sudah ada di zonasi yang aman-aman gitu ya, Bu ya. Mungkin sebagai awalan, Bu, ini kebetulan ada guru-guru juga normatif, mungkin ada satu konteks pencerahan dari Ibu yang minimal sekarang pra dulu untuk mengawinkan normatif, adaptif dan produktif. Mungkin nanti panjang lebarnya saya bermohon sekali untuk mengundang Ibu dalam proses ijab dan kabulnya, Bu. Jadi normatif, adaptif sama-sama bertanggung jawab terhadap menciptakan lulusan SMK sesuai dengan lulusan industri, Bu. Terima kasih. Kompak ya Pak ya, antara normatif, adaptif, produktif. Guru-gurunya di sini mungkin belum 100% kompak. Mungkin nanti Pak Kepala ingin ada suatu acara lagi tentang pembinaan, bagaimana membuat sivitas semua akademik di sini itu menjadi kompak untuk mencapai visi misi sekolah, mungkin seperti itu ya Pak Kepala. Dari Ibu ada yang ingin disampaikan untuk perusahaan atau untuk para pelamar yang mencari kerja? Yang pertama mungkin untuk bisa bersatunya antara guru produktif, normatif, adaptif. Yang pertama harus memiliki komitmen bersama terlebih dahulu. Artinya ketika membuat sebuah visi bahwa sekolah ini arahnya mau kemana dan anak-anak itu akan diapakan dan mau dikemanakan, itu semua guru itu harus mengetahui terlebih dahulu, begitu ya. Harusnya mengetahui visi dan misinya itu seperti apa, dan tidak hanya sekedar mengetahui atau bisa dibaca saja, tetapi harus memahami daripada arti visi dan misi itu. Jadi mimpinya itu anak-anak mau dikemanakan, kemudian setelah anak-anak itu akan diapakan, maka kita harus mengapakan gitu. Artinya visinya bahwa anak-anak ini harus bisa tersalurkan ke dunia industri. Nah, dengan tujuan kita ke situ, bahwa di sekolah ini harus melakukan apa saja, misalnya melakukan ini. Kemudian strateginya apa? Kemudian karena tadi sudah ada tujuan yang akan dicapai. Nah, hal inilah yang tidak sekedar hanya slogan, tetapi harus dipahami terlebih dahulu dan harus memiliki komitmen bersama. Jadi jangan yang nyusun kurikulum mah hanya wakase kurikulum yang lain mah yang penting mah nanti bisa menjalankan. Nah, hal itulah yang yang kurang bagus gitu ya, sehingga yang mengerti itu hanya wakase kurikulumnya aja. Jadi dari guru-guru yang lain tidak mengerti bahwa kan mungkin di dalam kurikulum itu kalau di SMK kan beberapa jurusan, artinya ATPH seperti apa, ini seperti apa. Nah, dari guru produktif normatif itulah yang harus mengerti di dalam isi kurikulum itu, dan mereka itu harus melakukan apa, begitu kan? Sebenarnya dari situ dulu. Kemudian harus sering duduk bersama, begitu ya, mengetahui persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah. Apakah itu persoalan dari anak-anak didik kita, dari masyarakat, dari orang tua, baik itu perilaku anak ataupun kondisi keuangan, seperti itu. Karena jalannya sebuah program nonsen kalau tidak ada anggaran. Tidak ada anggaran dana. Harus didukung dengan anggaran yang cukup, ya, karena secukup-cukupnya. Nah,
bisa anggaran itu dibuka bahwa ini loh anggarannya ada sekian, mari kita bahas bersama. Harus ada sebuah keterbukaan dari pihak sekolah dengan seluruh guru-guru yang ada di situ. Jadi program itu bisa jalan kalau memiliki komitmen bersama dengan didukung dengan anggaran yang tepat dan cukup seperti itu. Oke, seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9, Ibu Hajah Dewi ya, Ibu Hajah Dewi yang telah memberikan arahan. Tidak terasa kita berbincang ini udah lebih dari 30 menit, Bu. Iya. Kalau ngobrol mah asik ya. Asik ya. Iya, iya. Jadi kalau Ibu memberikan pembinaan pada acara rapat, mungkin kita yang mendengarkan mungkin berbagai macam kegiatan, ada yang ngobrol, ada yang apa ya. Tapi di sini akan di-live-kan ya Bu ya di YouTube. Jadi ketika ada yang lagi ngobrol, apa sih tadi kata Ibu Bisa dibuka ya? itu bisa dibuka lagi nanti di channel Kanza TV yang sudah memiliki ribuan subscriber Bu ya. Dan barangkali Ibu juga bisa subscribe ya mohon karena Oke. TV Oke, lokal oke. Maja ya Bu. Oke, siap. Karena subscribe masih gratis Bu. Seperti itu. Siap. Mangga Anita. Mungkin Ibu terima kasih karena telah meluangkan waktunya ya kepada Ibu Dewi dan Bapak Arsadi. Terima kasih juga telah memotivasi kita semuanya dan memberi kita semangat. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, terima kasih banyak.